Iya. Waktu pendistribusian buletin majalah ke donatur atau calon donatur itu kan dapat data pribadi atau kontak personal donatur itu diolah sendiri oleh Korcam sendiri atau diserahkan ke kontak senternya yayasan. Itu apa diolah kontak center yayasan atau sama dua-duanya sama Korcam? Terima kasih. Nggih, monggo dijawab. Biasanya jenengan nulis surat donatur tetap, iya, datanya lengkap apa? Siap menjadi donatur tetap. Kita itu ada form lembaran. Form begini Pak, ada formnya. Itu ada nanti nama, terus alamat, serta nomor teleponnya di situ Pak. Jadi kita ditulis semua di situ, lantas kita serahkan ke redaksi. Serahkan semua ke redaksi. Intinya itu ya. Selanjutnya terserah kita. Lanjut. Ya kan untuk Korcam ini untuk jam masuk dan jam pulang apakah ada standarisasi khusus dari yayasan? Itu saja. Ya, jenengan berangkatnya itu dilihat jamnya apa enggak? Paling pagi itu jam 8 lah untuk kami sebenarnya itu. Tapi karena kami ini ibu-ibu rumah tangga, punya anak yang apalagi sekarang untuk masalah sekolah kan dari rumah. Terkadang kami ini juga sedikit membelot Pak untuk mengajari anak dulu di sekolah. Gitu. Jadi tim Korcam ini fleksibel. Ke kantornya berapa hari sekali? 1 minggu sekali Pak, hari Sabtu cukup saja. 1 minggu sekali, tidak setiap hari ngantor, nggih? Ya, jadi Korcam tidak setiap hari. Terus laporannya piye, Bu? Laporan harian itu kita kirim ke sekretaris redaksi itu lewat WA Pak. Jadi kita sehabis jalan, sore itu kita lewat WA itu laporan. Loh terus nek gak laporan ditegur mboten? Ya ditegur, kalau kita ada laporan pasti pagi itu di share di grup yang belum laporan si A si B ini pasti gitu Pak. Konangan, nek gak laporan, tepuk tangan. Jadi kalau semisal ndak laporan atau ndak jalan gitu pasti ketahuan Pak dari redaksi. Ketahuan dia Bu, ketahuan. Lanjut, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Iya. Saya nama Pak Didi Windu ya. Utusan dari Yayasan Asa Insan Karomah Banyuwangi. Saya sangat mengapresiasi sahabat-sahabat kami, khususnya ibu-ibu dan Mas Nia yang telah dari berbagai pertanyaan tadi dijawab dengan lugas dan tegas. Alhamdulillah. Dan ini penuh ada semangat. Ada 25 orang Pak ini, Bi. Ya. Ada 25 ini. Ya alhamdulillah. Iya. Ini kan perwakilan ya, ini ya. Ya kami bangga ya, bangga dengan perjuangan ibu-ibu dan mas-mas yang menjadi Korcam untuk Yayasan Ngawi Al Munawwaroh ini ya. Selain bangga juga saya mengapresiasi daripada kinerja dan kerja yang telah disuguhkan demi untuk mencari ridho Allah. Ya, untuk itu saya satu saja pertanyaan, bahwa apa yang disuguhkan oleh pengurus Yayasan Al Munawwaroh ini setiap evaluasi atau setiap pertemuan sehingga menjadi betah. Ya, itu saja kiranya karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Itu saja. Hada wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap bulan, setiap kami melakukan evaluasi dengan Pak Ketua Yayasan, itu kami selalu diberikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam menjalankan tugas-tugas kami. Terus dari situ kami semisal tidak paham dengan apa yang kami terima,
Pak Zainul ini selalu memberikan penjelasan secara detail gimana caranya kami harus berjalan di lapangan tadi, Pak. Jadi tidak asal aja kami berjalan semisal saya sewan ke si A itu ngawur aja ya istilahnya gitu. Tapi kami ada bekal penjelasan dari Pak Zainul sehingga memotivasi kami untuk selalu bisa mengungkapkan kepada beliau-beliau ini tersebut, Pak. Jadi enggak ini aja. Kasih minta satu ini. Ya wes, monggo, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Asnawi dari PA Az-Zahra Kabupaten Lumajang. Aslinya dari Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, kemudian terdampar di Malang, terus akhirnya berada di Lumajang. Ada beberapa yang mau kami tanyakan, kalau nggak keberatan. Yang pertama tentunya ini ibu-ibu dan mas yang luar biasa dari Yayasan Al-Munawwaroh yang diangkat sebagai korcam. Ya. Dari tadi saya melihatkan laporan bulanan majalah koordinator kecamatan. Ini ada, di sini ada nih. Ya. Saya liatin gitu ya. Cuma saya berpikirnya gini, kalau korcam berarti kan ada belakangnya itu. Ada ya, di belakang ibu-ibu ini ada yang lain-lainnya. Maksudnya timnya. Ada ya kira-kira ya. Iya, maksudnya di bawah korcam tuh di bawahnya ada lagi apa enggak ada? Oh, saya pikir ini korcam kan menangani desa-desa. Belum ada. Oh, masih sendiri. Iya. Ya kalau masih sendiri berarti pertanyaan saya sih sebenarnya adalah gimana mengajak atau merekrut pencari donasi sebagaimana tadi dijelaskan, sehingga posisi korcam kan mesti ada timnya ya, nggak bisa sendiri. Kemudian juga tadi cara kerjanya juga laporan cuma seminggu sekali gitu ya. Ini kan fleksibilitasnya sangat tinggi. Pikir saya dari studi itu ini timnya banyak ini orangnya, gitu pikir saya. Ya mudah-mudahan bisa dijawab bagaimana caranya. Satu, untuk tetap istiqomah dalam tadi itu menjalankan. Kedua, rekrutnya gimana ini teman-teman sampean yang sejenis ini gitu ya, yang sama motivasinya, sama pikir ke depannya. Nah, ini yang butuh input gitu ya, butuh inputnya. Buat bekal kami pulang nanti, apa nih caranya agar seperti ibu-ibu yang duduk di depan sama mas ini, sehingga yang meng-ATM-nya itu benar-benar bisa terjadi dalam tahun 2021 ini, gitu ya maksudnya. Bisa mungkin dijelaskan yang barangkali sudah bisa mengajak tadi, dijelaskan ulang rekrutnya seperti apa. Kalau tugas dan tanggung jawab tadi udah semua ditanyakan, termasuk sistem finansialnya dan sebagainya udah ngerti. Cuma ini yang ngajak orang yang lainnya gitu. Apakah jenengan ini dicari oleh pengurus yayasan terus diajak jadi corcam atau tadi gimana gitu. Oke, itu saja pertanyaannya. Maaf mungkin berulang atau mungkin memperjelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita mengajak teman-teman yang dekat dengan kita, itu kita tahu teman kita itu bisa dipercaya atau tidak gitu loh Pak. Paling tidak demikian, itu termasuk saringan pertama sebelum masuk ke panti. Jadi insya Allah beliau-beliau mereka teman-teman jalan itu kita tahu sepak terjang mereka itu. Satu itu, kemudian biasanya
teman-teman yang mau masuk ke sini, mau ke panti itu biasanya motivasinya sangat tinggi sekali. Satu, memang pertama cari kerja dulu Pak, cari kerja dulu, kemudian namanya tidak semua orang mau bekerja di panti asuhan yang identik di lapangan itu seperti minta-minta. Nggih Pak, nggih, nyun sewu ya. Padahal tugas kita mengambil rezeki dari beliau-beliau itu. Nah itu loh. Tidak semua orang Pak. Jadi kita orang yang awam kadang, wah anakku ya gelem kok dikon ngemis, masya Allah. Yeah. Jadi pahamnya bukan minta-minta. Bukan minta-minta, tapi kita mengambil rezeki itu kan ada di Al-Quran juga. Ada Pak, di Al-Quran. Nah seperti itu. Yeah. Makanya kita bisa menyaring dari teman-teman kita. Kebetulan kalau misalnya, apalagi punya basic marketing Pak, insya Allah cepat sekali itu jalannya. Ya demikian Pak. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Demikian jawaban saya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk Korcam. Iya. Untuk selanjutnya, sebelum isoma pengumuman, ada tablet di Perkutut yang ketinggalan. Bisa diambil di sekretariat. Dan ada buku satu lagi. Bukunya siapa yang memang ketinggalan silakan bisa diambil. Sudah banyak sekali ya pertanyaan, kurang lebihnya ada 18 pertanyaan. Dan untuk yang belum atau memang belum menanyakan, bisa pertanyaan dikumpulkan di meja sekretariat sini untuk referensi dari panitia semuanya. Mari sama-sama untuk isoma kali ini kita cabut skor dengan kita skor break dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama skor kita cabut dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kedua kita lanjutkan dengan manajemen KB dimoderatorin oleh Bapak Agus Win dan Pak Zainul Fanani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Persada Jatim. Persada Jatim. Persada Jatim. Bermanfaat. Alhamdulillah. Ngawi Munawaroh. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Para sahabat-sahabat peserta rihlah pada siang hari ini, waktu terus bergulir dan masih banyak hal-hal yang perlu kita samakan, kita sampaikan kepada seluruh peserta, tentunya dengan harapan seluruh peserta yang duduk hari ini nanti selepas atau pulang dari ruangan, keluar dari ruangan ini membawa satu bekal, satu pemahaman, satu keilmuan yang bisa diterapkan untuk panti asuhan atau yayasannya masing-masing. Setuju? Ya, baik. Maka jangan beranjak kemana-mana. Hari ini sesi kedua ini akan kami pandu. Dalam hal ini adalah tentang manajemen Kotak Peduli. Tepuk tangan. Ya, di sini sudah hadir tim dari Kotak Peduli Ngawi Al Munawaroh kepada bapak-bapak atau mas-mas dan mbak-mbak yang sudah berseragam di samping kiri saya untuk bisa duduk di samping kanan kiri saya. Monggo. Silakan tepuk tangan untuk kurang meriah tepuk tangannya. Ya. Mau mendapatkan sesuatu? Ayo tadi ya, energinya harus ada untuk mendapatkan sesuatu. Tadi loss gitu ya. Silakan. Agar memperkenalkan diri dulu ya. Untuk yang berada di samping kiri saya, Mas siapa? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Andrean Krishna Junior dari tim Kotak Peduli Al Munawaroh, bagian Kecamatan Jogorogo. Jogorogo ya, alhamdulillah. Langsung sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Budi Prastyo, wilayah Kecamatan Pangkur dan Kewadungan. Pangkur, terima kasih.
Mas panggilannya Mas siapa? Mas Eko ya. Oke, Mas Eko. Samping silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tommy Agdianto, petugas Kotak Peduli wilayah Kecamatan Paron. Mas panggilannya siapa Mas? Tommy, Pak. Tommy, Mas Tommy, Mas Eko, Mas Andri. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Yusuf dari Yusuf. tim Kotak megang Kecamatan Pitu dan Kecamatan Walikukun. Ada 2 kecamatan ya, tepuk tangan ya. Dan ini yang paling cantik di antara kita berlima. Silakan, Mbak atau Ibu? Ibu ya, Mbak ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nurul Hidayati. Saya bekerja di Yayasan Al-Munawaroh sebagai tim Kotak Peduli dan memegang Kecamatan Ngawi. Kecamatan Ngawi. Satu kecamatan, Mbak? Satu kecamatan saja? Kecamatan, iya, satu Kecamatan Ngawi. Kotak yang saya pegang ada 626 kotak. 600, ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nurul. Sementara perkenalan dulu ya, sambil nanti akan kita pandu. Dari perkenalan ini sudah mendapatkan energi belum? Tepuk tangan, energinya mana? Baik sahabat-sahabat, agar waktu yang ada ini efisien, maka akan langsung kami pandu. Jadi agar sahabat-sahabat semua di depan kami ini, Mbak-mbak dan Mas-mas ya, punya gambaran yang pas, punya gambaran yang utuh tentang bagaimana mekanisme yang dikerjakan oleh tim kafe di Ngawi ini. Maka kami minta untuk salah satu di antara berlima untuk memberikan satu paparan tentang bagaimana sistem kerja tim kafe. Kepada siapa yang akan menjelaskan? Ayo, silakan. Monggo Pak Nurul. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuai tugas saya di sini sebagai tim Kotak Peduli dari Al-Munawaroh, maka saya di sini sebagai penggalang dana dengan cara menitipkan kotak di warung-warung, juga di toko-toko dan sebagainya. Untuk sistem kerjanya seperti apa? Ya, sistem kerja dari tim yang ada ini ya, mulai dari stat ya, mulai target kerjanya ya kan? Sistem kerja seperti apa, targetnya seperti apa, ya masing-masing ini apakah dari personal ini ada target kotak-kotaknya berapa, terus seperti apa cara kerjanya, seperti itu Mbak mungkin? Setiap per kecamatan itu memiliki kotak berbeda-beda ya Pak. Okay. Kalau saya di Kecamatan Ngawi ada 620 kotak. Kalau target itu ada target 10 juta 1 bulan. Oke, tadi targetnya berupa dana ya? Ya, dana. Bukan berupa pengambilan kafenya, bukan? Kalau pengambilan kartu ada. Kalau bisa dalam 1 bulan itu pengambilan kartu itu ada setengahnya dari hasil yang dipegang Pak. Misalnya 50%, ya. 50% dari yang dipegang. Berarti Ya, kalau Mbak misalkan Nurul 625, ya. berarti 315 ya? Ya. 315 per bulan. Per bulan. Ini yang dibuat target ya? Iya. Oke. Nah, sistem pengambilannya itu kan kalau isi kotak itu 2 bulan sekali. Berhubung kotaknya udah banyak, jadi kita setiap bulan itu udah bisa jalan untuk mengambil setiap hari. Nanti kalau semisal hasil itu kita nggak bisa memastikan, soalnya kan mengikuti itu jumlah kotak yang diambil. Jumlah Oke. kotak juga mengikuti isi Pak. Oke. Kalau untuk dana. Oke. Kalau pengalaman Mbak Nurul dari 50% kotak yang ditangani apakah terambil semua? Kalau untuk saat ini karena terkendala PPKM ya Pak, ini belum bisa. Ini kemarin baru bisa keambil sekitar 250. 250 dari 325. Tepuk tangan. Ya. Oke. Hasilnya kalau untuk bulan dari 250 berapa? Antara tertinggi, oke. Tertinggi 14 juta. 14.500.000 ya, dari 250 kafe yang diambil. Udah punya gambaran sahabat-sahabat? Oke, ya.
Cara kerjanya semua sama? Sama. Oke, sekarang bisa dibantu Mas Yusuf, berapa target yang dipegang? 2 kecamatan ya Mas ya? Yang saya pegang ada 800 kotak. Sendirian Mas? 800 Ya, sendirian? Sendirian. Alhamdulillah 800 ya. Targetnya 400 kotak. 1 bulan. Ya. Tercapai? Ya tercapai 10 juta lebih. Ya. Dari berapa KP itu Mas biasanya? Ya. Dari berapa kotak? Dari Rata kalau banyak tadi rata-rata ya. Dari 400? Dari 400 200 gitu. 200 ya? Ya, 200. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Ya, itu sudah punya gambaran acak di sini, Mas Andri. Berapa, Mas Andri? Untuk kotak yang dikawal 380 kotak. 380 kotak. Ya, jadi gambarannya sistem kerjanya yang diberlakukan di Ngawi adalah dengan sistem jumlah kotak ya, 50% dari total kotak yang dipegang. Dan itu dilakukan 2 bulan sekali pengambilannya. Ya, begitu ya. Sudah punya gambaran sahabat-sahabat? Oke, sistem kerja. Lalu masalah ininya Pak, masalah aturan main. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Tidak apa-apa Pak Zainul ya. Kita belak-belakan di sini karena apa? Untuk mendapatkan satu namanya studi banding ya. Harus ada pembanding bagaimana di tempat kami. Ya, bisa dijelaskan mungkin salah satu, mungkin Mas sebelah saya nih tentang aturan mainnya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mengulangi untuk pengambilan kotak. Oke. Itu kan jumlah kotak itu sebenarnya terambil semua, tapi dalam waktu 2 bulan. Jadi separuh diambil bulan ini, separuh diambil bulan berikutnya. Dan untuk hasil kami memperoleh 10% dari hasil pengambilan kotak. Jadi dana dapat 10% ya. Jadi pengambilan dana total ya dapatnya DE 10%. Lanjut. 10%, dan bila kami target dalam 1 bulan bisa 10 juta itu mendapat fee 500.000. Kalau dapat 10 juta dapat fee prestasi 500.000. Kalau dapat 10 juta. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Lanjut. Dan untuk pengambilan setiap 1 kotak yang kami ambil kami diberi Rp2.000. 1 kotak nilainya 2.000. Jadi ngambil 1 kotak atau ngambil 1 kartu ya, 1 kartunya senilai 2.000 ya, 1 kartu. Kalau 1 bulan ternyata itu yang diambil 200 kartu, berarti 200 kali 2.000 ya, berarti dapat uang 400 ya. Jadi kartunya itu bernilai 2.000, paham? Nah, terus. Dan untuk waktu kami penempatan kotak baru, menempati kotak baru, kami mendapatkan 20.000 per kotak. Naruh kotak baru ya dengan datanya lengkap ya, dapat 20.000 per 1 kotak. Iya, tepuk tangan. Ya. Dan lanjut. Itu sistemnya seperti Korcam. Tiap kali kami menaruh kotak, kami meminta data donatur kotak untuk nama toko, alamat serta nomor HP. Iya, datanya lengkap. Data lengkap. Iya. Nah, lanjut. Dan ya itu Pak, yang pasti kami datang, kami perkenalkan diri, kami mohon izin dengan kotak sudah kami titipkan, kami minta data, ya seperti kami beri majalah dan menjelaskan. Paling itu yang ditanya pantinya di mana dan berapa anak asuhnya, seperti itu dari donatur kotak. Mungkin bisa dijelaskan Mas tentang 10% dari hasil pengambilan ini, sistem pencairannya seperti apa? Oh itu Pak, itu setiap hari Jumat kami evaluasi dan hasil dari kami pengambilan tiap hari Jumat sampai Kamis itu di total berapa pengambilan nanti kami dapat persen tiap sepekan sekali hari Jumat. Sama, ini kumpulnya cukup 1 minggu sekali ya. Jadi tidak setiap hari, enggak. Kalau tadi Korcam itu setiap Sabtu, kalau kotak setiap Jumat ya. Jadi cukup 1 minggu. Jadi dikumpulkan dananya itu disetorkan
ketika hari Jumat evaluasi. Iya, lanjut. Tapi tiap hari kita wajib laporan. Wajib laporan setiap hari. Melalui ya, WA. paham WA ini group. maksudnya? Iya. Lewat WA group. Ya. WA group. Ya. Koordinatornya siapa, Pak? Pak Jam. Pak Jamari. Pak Jamari ya sebagai manajer. Manajer. Manajer kafe ya. Tepuk tangan. Oke, mana Pak Jamari ya? Tepuk tangan. Terus apa lagi? Dan itu bukan hanya untuk penyetoran hasil kami, tapi juga kami tiap Jumat diberi motivasi, ditanya kendala dari lapangan, juga dari kami sendiri pribadi ada apa permasalahan di lapangan. Nanti kami bicarakan di situ dan diberi solusi sama ketua. Tepuk tangan. Nah, luar biasa. Ya. Jadi momen evaluasinya berjalan terus tiap Jumat dengan ada motivasi atau spirit dari Penjab ya. Penjabnya ya. Penjab. Oke, alhamdulillah. Dapat inspirasi sahabat-sahabat? Oke. Terus untuk alat-alat yang digunakan? Alat-alat untuk digunakan ke lapangan? Ya, kami untuk bawa kotak dulu pertama kan belum ngambil ya, baru naruh. Kami tuh bawa tuh rombong kayak obrok. Bawa rombong. Ya. Ada yang pakai kardus. Yang penting bisa buat bawa kotak itu, Pak. Tapi kalau sudah jalan sambil ngambil kita cuma bisa bawa paling 2 kotak. Itu satu hari kalau kita masukin 2 kotak dalam 1 bulan insya Allah kita bisa 60 kotak pertambahan kotak baru di Munawaroh. Iya, tepuk tangan. Kelengkapan ya. Tadi kan ada surat tugas, ada. Surat tugas ada. Nemtek ya, tentunya seragam seperti ini semua ke lapangan seperti ini semua. Iya, Pak. Oke, bagus. Kalau dari tepuk tangan. Tepuk tangan. Coba saya pengen petugas-petugasnya berdiri dulu coba. Berdiri. Ya, coba sahabat-sahabat melihat bagaimana performan dari tim Cafe Ngawi Al Munawaroh. Gimana performanya? Kasih tepuk tangan. Ya, lihat. Ya, belum. Lihat punggungnya. Loh, bolong. Pengen lihat belakangnya ternyata. Lihat belakangnya. Ayo balik kanan. Enggak apa-apa. Ini peragawan sama peragawati, enggak apa-apa. Pengen lihat seperti apa tuh desainnya. Oh, tulisannya. Ngawi Al Munawaroh. Oke, tepuk tangan. Oh iya, siap. Ya. Itu mungkin di meja bapak-bapak ibu semua ada form ya. Di situ mungkin ada form. Form kotaknya belum ada ini. Belum ada? Belum. Oh ya. Enggak ada ya. Ya nanti enggak ada. Kasih ya. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Sahabat-sahabat, itu tadi hal yang disampaikan oleh tim manajemen kafe. Ini sementara ini dan kami buka sesi pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi. Kalau ada yang belum jelas silakan bertanya. Dari sisi sebelah sini. Sebelah sini dulu. Monggo. Siapa yang bertanya? Berapa lama direkrut setelah itu dilatih untuk bisa menempatkan kotak-kotak tersebut dan juga bisa ngomong sampai panen, dan itu berapa lama proses itu, dan materinya sedikit mungkin apa gambarnya secara umum gitu, itu aja. Oke, kita tamu dulu. Yang selanjutnya sini dulu, tadi ada di belakangnya tadi masih ada, tidak ada? Oke, sebelah sini Pak Mahendra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan tadi itu tuh kan sepekan sekali untuk apa? Kontrol evaluasi, atau evaluasi, okay. Ya. Terus? Nah, sementara maksudnya itu sepekan sekali ke kantor apa untuk kontrol aja? Sementara posisi kunci kota itu kan di kantor. Jadi dalam hari ini kan tiap hari harus ngantor untuk ngambil kunci tersebut. Terus berikutnya saya mau tanya kiat-kiat, kan KP itu kan kondisinya beda-beda, itu ada yang pasif, ada yang aktif. Maksudnya pasif di sini kan isinya minim terus. Kiat apa yang diberikan ke donatur KP supaya bisa meningkatkan hasil dari kualitas dari KP tersebut. Demikian aja. Oke. Okay. Oke, satu lagi. Bapak depan. Bapak Sujarwo depan. Halo, Mbak, depan Mbak. Depan Mbak. Ya. Terima kasih
langsung pada pertanyaan. Oh ya, silakan. Yakni dari petugas yang ada di depan kami 5. Ya. Padahal yang saya pahami Ngawi itu 19 kecamatan. Ya. Nah, untuk pembagian tugasnya yang saya pahami baru Mbak 1 kecamatan. Bagaimana pembagian selanjutnya untuk menyelesaikan kecamatan yang lain, kecamatan yang ada. Yeah. Oke. Demikian. Oke. Sementara kami tahan di 4 pertanyaan dulu. Silakan ditanggapi oleh tim manajemen dan materi yang diberikan apa gitu. Sudah berapa lama? Yang paling lama aja dulu. Siapa yang paling lama di sini? Panjenengan silakan. Lanjut. Itu dulu pertama saya ke Munawaroh diberi pengarahan sama pengurus. Kami diberitahu ini sejarah Munawaroh seperti ini, sejarah, poinnya program sejarah. panti seperti ini, dan anak panti di sini segini, terus tempat panti-panti di sini, terus kami diberi itu kotak itu untuk dititip-titipkan Pak, dititipkan ke toko-toko ya. Oke. Itu saya dulu tidak ada training khusus, saya habis diberi pengarahan dari kantor pusat, besoknya saya diberi kotak, muter itu nitipkan kotak. Langsung jalan. Langsung jalan. Langsung jalan. Iya. 1 hari setelah pengarahan langsung jalan. Iya. Langsung jalan. 1 hari langsung jalan. Oke. Sudah berapa lama tadi, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Yang paling lama. Yang paling muda mana? Siapa yang paling muda? Pak Budi. Mas Eko. Ayo silakan, Mas Eko. Iya, Mas Eko paling muda. Apakah sama perlakuan yang diberikan antara yang sudah 2 tahun ini dengan yang baru? Monggo Mas Eko. Semuanya sama Pak. Saya baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Saya waktu pertama kali ya sama diberi pengarahan langsung jalan lah. Pengarahan langsung jalan. Saya cuman ngikutin Mas Tommy yang senior. Gimana caranya meletakkan, mengambil itu gimana. Saya pelajari langsung bisa, besoknya langsung jalan. Besoknya langsung jalan. Oke ya. 1 hari. Oke, itu terjawab ya. Materinya cukup simpel sahabat-sahabat semua. Yaitu apa? Company profile. Ya, profil tentang yayasan kita dijelaskan sedetail mungkin. Itulah yang menjadi selling point dari sahabat-sahabat yang di sini untuk menjual. Ya, apa yang dijual? Yayasan inilah yang disampaikan kepada masyarakat. Itulah nilai jual. Begitu ya Mas ya kurang lebihnya. Siapa yang menerangkan? Siapa yang menerangkan? Siapa yang menerangkan? Yang menerangkan Pak Jamali sama Pak Zainul. Oh, Pak Zainul juga. Iya. Itu ya, tepuk tangan. Ya, jadi ternyata nggak ada materi training khusus yang biasa dilaksanakan oleh tim marketing. Skill komunikasi belum diberikan kepada sahabat-sahabat semua. Hanya pembekalan company profile itu yang diberikan dari sahabat-sahabat. Dan waktunya luar biasa. Hari ini di training, besok jalan langsung bisa. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Terus pertanyaan kedua Mas, ngantornya kan evaluasinya kan ke kantornya 1 pekan sekali. Bagaimana sistem untuk kuncinya, kunci kafenya seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Monggo. Untuk kuncinya kan itu pengambilan waktu kotak baru. Kita ambil kotak baru di kantor itu satu kali pengambilan itu 1 kardus isinya 12 plus kunci plus kartu pendataan. Jadi kalau kita waktu jalan atau meletakkan kotak di toko warung itu langsung kotak ada gemboknya, kunci kita bawa. Oke, artinya kalau yang pengambilan itu berarti kuncinya sudah dipegang semua oleh petugas. Sudah. Oh, gitu ya. Terjawab ya. Jadi 600 contohnya Mbak Nurul memegang 625 KP, berarti ada 625 kunci yang dipegang, betul? Ya, begitu ya sistem bekerjanya ya. Jadi tidak perlu mondar-mandir ke kantor, begitu ya? Ya, oke, terjawab ya. Oke. Untuk setorannya 1 pekan sekali tadi ya? Iya, 1 pekan sekali Jumat. Saat evaluasi hari Jumat, betul ya? Oke, terjawab Pak ya. Terus yang ketiga pertanyaannya, bagaimana strategi meningkatkan kafe yang minim? Kafe kan fluktuatif, ada yang besar, ada yang minim lah. Bagaimana nih strateginya dari sahabat-sahabat semua yang di sini untuk meningkatkan dari yang minim ini bisa menjadi besar? Ada tipsnya mungkin yang bisa dibagikan, silakan. Untuk yang ke toko atau warung yang minim dananya, kita jelaskan mulai
kita bawa majalah. Kita jelaskan sedetail mungkin apa program-program dari Yatim Piatu Al Munawwar ini. Oke, tepuk tangan ya. Itu